Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus di dalam bidang usaha, mungkin bisnis, mungkin orang bertransaksi dan sebagainya, kita mengenal istilah yang kerap kali disebut dengan pembukuan ganda.
Ada catatan ganda tentang transaksi yang sengaja dibuat untuk maksud-maksud tertentu. Dan tampaknya ini yang dibuat oleh seorang bendahara yang tadi diistilahkan dengan bendahara yang tidak jujur. Dia dipercaya mengelola harta tuannya, tetapi tampaknya ia melakukan pembukuan ganda. Kepada sang tuan, ia memberikan satu catatan. Tetapi untuk dirinya sendiri ia mempunyai catatan. Maka ketika perbuatannya tampaknya diketahui oleh sang tuan dan ia akhirnya memang diberhentikan, kita bisa menduga bahwa selama dia bekerja memang ia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan itu tampak dari peristiwa yang dijadikan sebagai contoh ketika dia mulai menulis dan menagih hutang orang-orang yang datang untuk mengembalikan pinjaman itu. Yang ditulis dan dilaporkan 100 kepada sang tuan, dia potong dan dia katakan tadi tulis saja 50. Karena memang yang akhirnya harus dikembalikan kepada sang tuan sebetulnya hanya 50. Ia simpan yang 50 sebetulnya untuk dirinya sendiri. Demikian juga tadi yang 100 pikul gandum. Terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul, karena memang itu yang dia hutangkan. Tetapi kepada sang tuan, dia laporkan hutangnya 100, karena yang 20 ia ambil untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian yang terkasih, 50 dan 20 itu hanyalah sebuah angka, tapi kita bisa bayangkan 50 dari 100 itu separuh. Itu artinya dia bukan hanya bertransaksi dengan orang yang dihutangi, tetapi 50 ini pasti dia simpan atau dia alihkan mungkin ke trader lain. Karena tidak mungkin menyimpan 50 untuk diri sendiri dan kalau itu dikalikan berapa orang yang berhutang. Itu artinya terlalu banyak untuk diambil sendiri. Bisa lah dia lempar itu ke pasar gelap atau mungkin ke pedagang lain. Saudara sekalian yang terkasih, ini yang diketahui oleh sang tuan sehingga akhirnya dia memang dipecat, diberhentikan. Ini hanya ilustrasi. Karena poinnya sebetulnya Injil hari ini bukan ini. Poinnya adalah bahwa sebagaimana Yesus katakan di akhir Injil, bahwa seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Seorang hamba tidak bisa mengabdi, di satu sisi dia tunduk pada uang, tapi juga mau percaya kepada Tuhan. Harus pilih. Mau tunduk kepada Tuhan, dan karena itu ia bisa mempergunakan uang demi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau orang tunduk pada uang, dan lalu mengaku percaya kepada Tuhan, tidak mungkin bahwa dia akan sepenuhnya bisa mengabdi Tuhan. Karena mammon, barang duniawi atau uang apapun bentuknya, membawa orang pada arah yang lain dibandingkan kalau orang mengabdi kepada Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah tetap bisa memegang uang, tapi uang akan dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yaitu bisa terjadi misalnya dengan memakai hal itu sebaik-baiknya demi kesejahteraan semakin banyak orang dan bukan hanya misalnya dimiliki untuk diri sendiri. Tapi kalau orang mengabdi kepada mammon, kepada uang, dia tidak akan peduli lagi. Yang penting akumulasi, yang penting aku bisa kumpulkan, kalau perlu saya bisa memanfaatkan orang lain demi keuntungan saya sendiri. Maka Yesus dengan jelas mengatakan, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau demikian, pasti ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, mana yang dia lebih suka. Atau kalau tidak, dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka ajaran Yesus ini yang sebetulnya juga meneruskan semangat yang sebelumnya sudah kita dengar di dalam Injil-Injil sebelumnya. Memilih Allah itu berarti memang memihak Allah.
Dan sama seperti juga ketika dia katakan, kalau orang mau mengikuti aku, dia harus meninggalkan saudaranya, mengikuti dan memikul salibnya. Sekarang sama juga. Memilih Allah artinya berpihak kepada Allah. Bukannya lalu, berarti kita tidak perlu uang atau mamon atau barang duniawi. Bukan itu maksudnya. Maka Yesus menegaskan, orang yang mau mengabdi Allah itu ibarat orang yang berani setia, mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga akhirnya bisa dengan sepenuhnya dipercaya untuk pada hal-hal yang lebih besar. Maka perbandingannya, kalau hanya menyangkut soal duniawi, harta benda saja orang tidak jujur, betapa sulitnya orang untuk mau mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu mengikuti Allah. Maka mengikuti Allah memang sebetulnya bisa mulai ditunjukkan dengan setia pada hal-hal kecil, dengan tanggung jawab kecil harian kita. Juga kalau misalnya kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola sesuatu, entah itu rezeki di dalam hidup kita, entah itu relasi dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa dipercaya untuk melakukan hal-hal kecil ini, maka kita tidak usah khawatir bahwa hal yang jauh lebih besar dari sekedar harta yang kita punya di dunia, relasi yang boleh kita jalin di dunia, akan diberikan juga oleh Allah kepada kita. Hal-hal besar. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka mari kita mencoba kembali melihat kehidupan kita bahwa hal yang baik itu selayaknya memang dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kesalahan dari bendahara ini adalah bahwa dia mau melakukan hal baik untuk dirinya sendiri, tetapi caranya tidak baik. Bahkan cara menyelamatkan dirinya sendirinya pun menjadi tidak baik. Karena itu dengan sendirinya lalu membuka apa yang selama ini dia lakukan. Dia simpan setiap kali porsi dari apa yang dicatat sebagai hutang untuk dirinya sendiri. Dan ketika Tuhan tahu baru dia bilang kepada yang berhutang, ya wis, bayar seperti yang kamu terima. Seolah-olah didiskon. Ya. Diberi hutang 100, kalau orang kembalikan 100, yang 50 dia ambil untuk dirinya sendiri, yang 50 dikembalikan kepada sang Tuhan, karena memang stok yang diambil dari Tuhan itu hanya 50. 100, tapi yang 50 dia simpan, yang 50 dia kasihkan. Ketika nagihnya 100, maka dia potong 50. Seolah-olah dipotong, padahal memang itu yang diterima. Nah, saudara sekalian yang terkasih, ini hal kecil. Dan Yesus ingatkan, kalau kita bermain-main dengan hal-hal kecil ini dengan cara yang tidak jujur, kita akan sulit mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar. Hidup dengan Allah adalah sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan persiapkan untuk kita. Bukan hanya Ia persiapkan, Ia berikan kepada kita. Kita bisa melihat di dalam hidup kita, ketika misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak jujur, dan kemudian kita merasa tidak tenang. Mungkin orang tidak ada yang tahu, tetapi kita tidak tenang. Itu tanda bahwa sebetulnya Tuhan mengingatkan kita. Kalian, ku percaya pada hal-hal kecil ini dan kalian mulai salah gunakan. Coba ingat dan kembalilah pada jalan yang benar. Dan itulah wujud ketidaktenangan kita ketika kita mungkin melakukan ketidakjujuran apapun bentuknya. Dan Tuhan selalu ingatkan. Saudara sekalian yang terkasih, keikutsertaan kita pada Tuhan ukurannya bukan apakah akhirnya lalu perbuatan kita itu konangan atau tidak. Karena orang lain mengukur, nek gak konangan gak popo. Nah, maka lalu orang banyak melakukan korupsi, banyak melakukan kejahatan, manipulasi dan seterusnya. Karena tidak konangan ukurannya. Begitu konangan, mengikuti Tuhan itu bukan soal konangan atau tidak. Karena kejujuran di hadapan Tuhan itu berarti transparansi hidup kita di depan Tuhan dilihat atau tidak dilihat orang. Karena Tuhan selalu melihat. Nah, itu sudah sejak dari kecil mungkin kita mendengar itu dari orang tua kita ya. Tuhan itu melihat hidup kita. Jadi tidak ada gunanya kalau kita bersembunyi dari hadapan orang seolah-olah kita itu baik, tidak konangan, tapi di hadapan Tuhan kita tidak akan pernah begitu.
tidak akan pernah bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Maka, kalau kita mau hidup tenang, kita diajak untuk hidup secara transparan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Jauh lebih mudah, ya kan, kita itu menipu Tuhan daripada menipu sesama. Karena menipu Tuhan itu kalau kita tahu pun Tuhan tahu kita, tetap kita tipu. Kalau di hadapan orang, kalau kita ketahuan, kita lalu jadi segan. Di hadapan Tuhan kita sudah ketahuan, masih kita lakukan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, transparansi dalam mengikuti Tuhan itu hal yang mendatangkan ketenangan bagi kita. Dan Yesus sudah jamin kepada kita, kalau kita berani dipercaya dan bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar akan diberikan juga kepada kita. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita pilih, kalau kita mau mengabdi kepada Allah, mudah-mudahan lalu kita bisa hidup dengan tenang dan bisa mempergunakan apapun yang ada di dalam hidup kita demi kemuliaan Tuhan, demi kesejahteraan semakin banyak orang, dan demi kebaikan yang lebih besar di dalam hidup kita dan di dalam hidup semua orang yang ada di sekitar kita.